Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Umam. Saya akan menyampaikan materi faraid ya, karena kan banyak teman-teman yang rumit dalam mempelajari ilmu faraid. Jadi mungkin dengan wasilah ini saya mungkin bisa berbagi sedikit ilmu faraid. Adapun dalam memahami ilmu faraid itu, yang pertama yang jelas adalah memahami siapakah ahli warisnya. Yang kedua, bagian-bagian dalam ahli waris. Terus mengetahui syarat-syarat dalam ahli waris. Terus yang terakhir, mengetahui konsep as-sobah dan juga konsep mahjub. Baiklah, sebelum itu hari ini saya akan menjelaskan materi syajarah warasah. Apa itu syajarah warasah? Yaitu skema ahli waris, struktur keluarga ahli waris. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu ilmu faraid. Faraid jamak dari faridah, yang artinya yang difardukan. Dan makna lain disebut juga at-takdir, ketentuan. Berapa penting sih pelajaran ilmu faraid? Rasulullah SAW bersabda, pelajari faraid dan ajarkan kepada manusia, karena ilmu faraid itu sendiri adalah sebagian dari ilmu pengetahuan. Bahwa yunsa awalu yanzi'u min ummati, nanti akan dilupakan dan akan dicabut dari umatku. Jadi dengan kata lain, ilmu faraid itu lama-kelamaan akan hilang kalau tidak disebarluaskan, akan menjadi ilmu minoritas. Oleh karena itu perlu kita berbagi ilmu faraid. Oke, mungkin itu saja untuk pengantar ilmu faraid. Sekarang kita membahas tentang syajarah warasah. Ahli waris yang paling utama itu adalah si mayit. Nah, si mayit itu antara suami atau istri. Dalam hal ini akan saya tulis bahasa Arab biar lebih mudah bagi yang pernah mempelajari faraid dalam bentuk Arab, dan saya juga menjelaskan dalam bentuk Latinnya untuk mempermudah mungkin bagi yang sekolah umum dulunya. Nah, nah, kenapa di sini ditulis atau? Karena yang meninggal itu kalau tak suami atau istri. Jadi salah satunya. Paham ya sampai sini? Terus selanjutnya ayah dan ibu. Ayah dan ibu dari yang si meninggal. Jadi kalau seandainya suami yang meninggal, berarti ini ayah dan ibunya si suami. Adapun yang ayah dan ibunya istri itu tidak mendapatkan harta warisan, karena yang meninggal adalah si suami. Jadi yang mendapatkan hanya istrinya aja. Ayah dan ibunya istri itu tidak mendapatkan. Maksud ini suami dengan ayah ini maksudnya apa? Maksudnya kalau seandainya ini kita yang meninggal, kita yang sudah berkeluarga misalnya, terus kita meninggal, ayah kita ataupun ibu kita mendapatkan harta warisan. Ataupun sebaliknya, misalnya ayah kita yang meninggal. Nah, kalau ditulis dalam ilmu faraid, ayah kita itu disitu ditulis suami. Jadi ayah yang dimaksud dalam ilmu faraid ini, kalau misalnya ayah kita yang meninggal, berarti itu kakek kita ataupun ayahnya. Paham ya?
selanjutnya adalah kakek dan nenek. Kakek itu hanya dari pihak ayah, terus kalau yang nenek bisa dari pihak ayah dan bisa dari pihak ibu. Adapun kakek dari pihak ibu itu tidak mungkin mendapatkan warisan. Nah, selanjutnya ini bisa dikembangkan lagi dari pihak kakek. Jadi nanti misalnya dari ayah, kakek bisa dikembangkan lagi kakeknya ayah, ayahnya kakek atau kakeknya kakek. Akan tetapi saya tulis hanya sampai di kakek aja. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini kelima ini skema keluarga yang kita sebut bagian usul. Usul maksudnya asal yang melahirkan oleh suami atau istri adalah orang tua, maka disebut usul. Oke, selanjutnya adalah anak dari pihak yang meninggal, baik suami ataupun istri, yaitu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Tentunya dia juga ada kemungkinan pasti mendapatkan warisan. Selanjutnya, misalnya si suami meninggal, terus dia punya dan anaknya udah berkeluarga, terus mempunyai anak. Nah, yaitu yang disebut cucu. Jadi cucu ini juga ada kemungkinan mendapatkan harta warisan. Akan tetapi di sini cucunya dari pihak anak laki-laki. Jadi kalau seandainya misalnya kita meninggal, kita punya anak, yang anak perempuan, kalau seandainya udah punya keluarga, udah punya anak, itu anaknya tidak mungkin mendapatkan warisan dari harta kita. Tapi kalau dari anak laki-laki, anaknya anak kita, cucu dari pihak anak laki-laki itu mendapatkan harta warisan, kemungkinan dapat harta warisan. Nah, dari sini bisa dikembangkan lagi di sini, yaitu cicitnya laki-laki, nanti bisa ke bawah lagi dan seterusnya. Akan tetapi saya membatasi sampai di sini aja. Nah, anak-anak keturunan ini kita sebut namanya furu'. Oke, selanjutnya kita bahas yang sampingnya, pinggiran ataupun disebut al-hawas, yaitu saudara-saudara dari pihak meninggal. Jadi suami yang meninggal tadi, misalnya suami atau istri lah, nah yang meninggal, dia punya saudara ataupun adik-beradik. Nah, adik-beradiknya itu ada kemungkinan untuk mendapatkan warisan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, saudara laki-laki saya, saudara perempuan saya. Nah, ini juga ada kemungkinan mendapatkan warisan dari yang meninggal. Apa maksud dari saya? Maksudnya adalah, misalnya kita sebagai suami ini, ayah kita setelah melahirkan kita ternyata dia cerai, lalu dia menikah dengan perempuan yang lain. Lalu lahir anak. Nah, anak tersebut adalah saudara kita, tapi saudara seayah, bukan saudara sekandung, karena kita sama-sama satu ayah. Nah, dengan anak tadi, kita sama-sama satu ayah, tapi beda ibu, maka disebut saudara seayah.
Selanjutnya anak saudara. Jadi adik-beradik kita tadi, misalnya kita meninggal, adik-beradik kita itu dia sudah berkeluarga juga dan punya anak. Jadi anaknya itu ada kemungkinan mendapatkan harta warisan. Tapi adik-beradik kita itu yang dari kalangan laki-laki. Nah, jadi yang dari saudara laki-laki sekandung. Entah itu abang kita ataupun adik kita yang laki-laki. Nah, akan tetapi itu pun hanya anak laki-laki aja yang ada kemungkinan mendapatkan warisan. Sedangkan anak perempuan dari pihak saudara laki-laki sekandung itu sudah tidak mendapatkan warisan. Dan anak laki-laki dari saudara laki-laki saya pun juga mendapatkan harta warisan. Akan tetapi anak perempuan dari saudara laki-laki pun juga tidak mendapatkan warisan. Terus selanjutnya saudara laki-laki atau perempuan si ibu. Nah, kalau yang ini si ibu berarti kalau seandainya ibu kita setelah melahirkan kita terus cerai nih ibu dan ayah, lalu ibu menikah dengan laki-laki yang lain. Jadi ketika lalu mereka lahir anak itu adalah saudara si ibu dan kita karena masih satu ibu yang sama. Paham ya? Akan tetapi di sini saudara laki-laki sama perempuan itu digabungkan karena derajat mereka sama. Bagian pasti yang akan mereka dapatkan itu sama, berbeda dengan ini yang dimana kalau nanti akan kita jelaskan kalau laki-laki dengan perempuan itu nanti ada yang namanya 2:1. Akan tetapi beda dengan saudara si ibu ini bagiannya derajatnya sama rata, tidak ada 2:1. Oke. Nah, ini disebut hawash, tapi hawash qoribah, pinggiran tapi yang lebih dekat. Karena saudara-saudara itu kan adik-beradik dari yang meninggal. Oke. Nah, selanjutnya baru pinggiran yang sudah jauh, yaitu paman-paman ataupun dengan kata lain adik-beradiknya ayah dari si meninggal. Paham ya? So, paman sekandung dan paman ayah. Nah, paman sekandung berarti adik-beradiknya ayah dari pihak yang meninggal. Nah, tetapi kalau bibi tidak dapat warisan. Jadi yang lebih kuat itu adalah paman. Nah, begitu juga dengan paman seayah. Kalau seayah itu berarti kakek yang meninggal ataupun ayahnya ayah itu misalnya setelah lahirnya si ayah cerai, lalu dia menikah dengan perempuan yang lain. Nah, itu ketika saat lahir anaknya itu adalah saudara seayahnya ayah. Paham ya? Nah, terus anak-anaknya pun juga akan tetapi anak laki-laki baik itu dari paman kandung ataupun paman seayah ada kemungkinan mendapatkan warisan. Nah, empat ahli waris ini disebut dengan hawash ba'idah. Nah, terus ada satu lagi ahli waris yang mungkin saat ini sudah tidak ada ahli waris tersebut, hanya ada di pernah ada di zaman Rasulullah SAW.
mukti atau muktikoh, yaitu pembebas hamba saya. Jadi kan zaman dahulu itu banyak terjadinya perbudakan, lalu dia dimerdekakan oleh orang yang kaya raya, misalnya seperti Abu Bakar yang memerdekakan Bilal bin Rabah. Maka ketika saat Bilal bin Rabah meninggal dan dia tidak punya keluarga sedikit pun misalnya, jadi hartanya itu jadi Abu Bakar itu ada kemungkinan mendapatkan warisan dari Bilal bin Rabah seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak ada lagi. Nah, jadi inilah skema ataupun struktur keluarga ahli waris. Jadi ada 23 ahli waris yang mendapatkan yang kemungkinan mendapatkan warisan. Akan tetapi ada ahli waris yang udah pasti mendapatkan warisan. Jikalau semua ini, kalau seandainya ada semuanya, ini semuanya ada, maka yang pasti mendapatkan warisan itu hanya ada 5. Suami atau istri ini salah satunya lah. Kalau seandainya yang meninggal suami, berarti mendapatkan istri. Nah, terus yang 4-nya lagi yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Dah, 5 itu aja yang pasti mendapatkan warisan seandainya mereka ada. Jadi kalau seandainya udah ada ayah, udah ada ibu, udah ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka semua ini gugur. Semuanya gugur. Akan tapi kalau tidak ada, barulah nanti akan bisa jadi saudara mendapatkan warisan dan lain sebagainya. Jadi yang pasti hanya ada 5. Oke, sekarang saya hapus. Sebelumnya kalian bisa kalian catat di buku tulis kalian untuk menambah wawasan kita nanti. Ini akan berguna untuk materi selanjutnya. Oke, sekiranya udah cukup, jadi saya hapus dan saya akan tes kepada kalian untuk menambah pemahaman. Oke, yang pertama, ahli waris yang ada kemungkinan menjadi yang meninggal itu adalah suami atau istri. Terus selanjutnya bagian usul. Siapa aja kah dalam bagian usul? Yang pertama adalah abun, lalu umun, lalu jaddun, lalu jaddatun li'ab, nenek, lalu jaddatun li'um. Oke, ada 5 ya. Terus selanjutnya bagian furu'. Bagian furu' apa aja? Oh iya, saya lupa ini bisa dikembangkan lagi nanti dari sebagaimana yang dijelaskan tadi, ayahnya kakek atau kakeknya kakek dan lain sebagainya. Terus bagian furu' apa aja? Pertama ibnun, lalu bintun, selanjutnya ibnu ibnin, selanjutnya bintu ibnin, cucu laki-laki, cucu perempuan dari pihak anak laki-laki. Nah, nanti di sini anak laki-laki bisa dikembangkan lagi. Jadi di sini ahli warisnya ada 4. Terus selanjutnya hawas qoribah. Hawas qoribah. Saudara berarti ya. Yang pertama adalah apa? Akhun syakik. Saudara laki-laki sekandung. Selanjutnya ukhtun syakikoh, saudara perempuan sekandung. Selanjutnya akhun li'ab,
saudara laki-laki saya. Terus ukhtun li'ab, saudara perempuan saya. Terus dari sini nanti anaknya berarti ibnu akhin syakik, anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Dan juga ibnu akhin li'ab, yaitu anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Terus yang ke bawah yaitu akhun atau ukhtun li'um, itu saudara laki-laki atau perempuan ibu. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Terus yang selanjutnya hawas ba'idah. Hawas ba'idah, yang pertama adalah amun syakik, yaitu paman sekandung. Selanjutnya amun li'ab, paman seayah. Selanjutnya ibnu amin syakik, anak laki-laki paman sekandung. Dan yang selanjutnya adalah ibnu amin li'ab, yaitu anak laki-laki paman seayah. Nah, di sini ada 4 ya. Terus yang terakhir adalah mu'tik. Mu'tik atau mu'tikoh, ataupun pembebas hamba saya. Ini 1. Berapa totalnya? 15, 21. Ya, pas ya, ini 2 juga, berarti pas 23. Dah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang Syajaratul Warasah. Syajaratul Warasah itu skema yang tadi. Ini adalah pengujian sekali, pengujian untuk pemahaman kita tentang ahli waris yang tadi. Semoga ini bermanfaat dan doakan kepada kami, semoga lancar dalam menjalankan kegiatan ini, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.